Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahidzi jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dolali wa afdali sahbi wa khairi ali amma ba'du. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhiru yajtahidu ma la yajtahid fi ghairihi, yang artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, beliau berijtihad. Makna dari ijtihad di sini adalah bersungguh-sungguh. Yajtahidu, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ma la yajtahidu fi ghairihi, yang mana kesungguhan beliau di 10 akhir dari bulan Ramadan itu tidak sesungguh-sungguh bulan lainnya. Dan di dalam hadis lain diriwayatkan juga dari istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhiru min Ramadan syadda mi'zarahu. Apabila telah memasuki 10 akhir dari bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan ikat pinggangnya. Makna dari mengeraskan ikat pinggang di sini artinya bersungguh-sungguh. Beliau betul-betul bersungguh-sungguh beribadah, memanfaatkan waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian di dalam hadis tersebut juga Aisyah mengatakan wa ahya lailahu. Ya, ketika sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menghidupkan malam. Ya, qiyamul lail. Ya, qiyam yaitu menghidupkan, al-lail artinya malam. Ada banyak cara ikhwas sekalian menghidupkan malam. Yang pertama bisa dengan memperbanyak tilawatul Quran. Yang kedua bisa dengan memperbanyak sholat sunnah. Yang ketiga bisa dengan cara tolabul ilmi seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Ya, artinya ada banyak sekali cara kita menghidupkan malam. Ditambah bisa dengan berzikir, bisa dengan memperbanyak doa, bisa dengan bersedekah di malam hari. Pokoknya semua amalan, semua ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita kerjakan aja di 10 akhir bulan Ramadan, dan itu bentuk kita menghidupkan malam. Kemudian di hadis tersebut juga Aisyah mengatakan wa aiqadha ahlahu, yang mana kebiasaan Rasul ketika sudah memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau membangunkan keluarganya. Jadi beliau enggak cuman mengerjakan amal soleh untuk dirinya sendiri, enggak. Ya, tentu beliau juga mengajak keluarganya untuk sama-sama memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul memanfaatkan 10 hari terakhir tersebut? Ya, ini akan menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi bukti bahwa 10 hari terakhir itu adalah sesuatu atau waktu yang sangat-sangat berharga di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ya, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, bukan setara dengan 1000 bulan, bukan. Ya kan kita banyak gambarannya itu kalau melakukan amal soleh di malam Lailatul Qadar itu sama dengan mengerjakan 1000 kali lipat, atau sama seperti kita mengerjakan 1000 bulan. Enggak, bahkan lebih. Ya, lebih dari 1000 bulan. Ya, tidak bisa terhingga. Kita nggak tahu 1000 bulan. Kalau 1000 bulan doang itu kita bisa memastikan ya sekian hari. Tapi kalau lebih dari 1000 bulan kita nggak tahu, Allahu a'lam. Ya, 2000 bulan itu kan bisa juga lebih dari 1000 bulan, 3000 bulan dan seterusnya. Ya, makanya ini betul-betul momen yang sangat kita tunggu-tunggu. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, taharrau lailatal qadri fi al-witri. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Ya, pada malam-malam ganjil fil awakhiri, di akhir-akhir, atau fil ashri al awakhiri, di 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah, ini dia alasan kenapa kok Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena ternyata dari tanggal 21 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan ada satu malam yang keutamaannya itu lebih besar atau lebih banyak daripada 1000 bulan. Dan alhamdulillah ikhwas sekalian, pada malam hari ini kita menginjak malam ke-21, yang mana malam 21 ini juga salah satu dari indikasi terjadinya malam Lailatul Qadar. Seperti hadis yang tadi sudah kita sampaikan, maka kita betul-betul manfaatkan malam ini. Ya, kita manfaatkan malam ini, malam selanjutnya dan selanjutnya. Ya, meskipun nasihat dari guru saya ketika di Sudan, Syekh Fahad Al-Bahri hafizahullah taala, beliau menasehati kita ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, jangan hanya fokus pada malam-malam ganjil. Ya, jangan terfokus pada malam-malam ganjil. Kenapa? Karena kita nggak tahu. Ya, yang namanya ganjil itu kan nisbi. Ya, nisbi itu artinya relatif. Sekarang lah buktinya malam ganjil Kemenak dengan Muhammadiyah itu beda. Ya, malam ganjil Kemenak dan Muhammadiyah itu beda. Malam ganjil Indonesia dengan Sudan itu juga beda, dan negara-negara lain. Nah, itu relatif. Maka kita tidak tahu malam ganjil yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Lailatul Qadar di sana. Oleh sebab itu, guru saya pada saat itu beliau menasehati kita, udah push aja selama 10 hari terakhir itu, jangan dibeda-bedakan antara ganjil dan genap. Ya, jangan kayak apa ganjil genap, nggak usah seperti itu. Pokoknya udah fokus kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya, kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian kajian iktikaf setiap insyaallah dari tanggal ini tanggal berapa? Tanggal 10 ya, atau 21 Ramadan ya, 10 Maret sampai nanti malam Ahad ya, insya Allah kita akan fokus mengkaji kitab Ithaful Anam, karyanya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani. Beliau salah seorang murid dari Syekh Mukbil. Mungkin salah seorang dari jamaah ada yang kenal ya dengan Syekh Mukbil. Beliau pendiri markas Darul Hadis yang ada di Yaman, dan Syekh penulis kitab ini beliau juga mengikuti jejak gurunya. Kalau gurunya Darul Hadis di daerah Damaj, nah sedangkan beliau mendirikan Darul Hadis juga di daerah Ib. Nah, kebetulan daerah Ib itu tempat guru saya Syekh Fahad Al-Bahri, dulu beliau tinggal di wilayah Ib, dan di sana banyak sekali ulama-ulama yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk di sana kan tempat konflik antara
Ahlu Sunnah dan Syiah. Ya, jadi beliau juga Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali sudah mendapatkan rekomendasi dari gurunya yaitu Syekh Mukbil. Bahkan banyak ulama-ulama yang memuji keilmuan beliau, termasuk salah satunya Syekh Al-Amrani. Syekh Al-Amrani rahimahullahu taala, beliau adalah mufti Yaman pada saat itu. Beliau pernah menjabat sebagai mufti Yaman dan memberikan gelar Fadilatu Syekh Abu Abdullah ini sebagai Al-Faqih dan Al-Muhaddis, yang artinya keahlian beliau di bidang fikih itu sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Kemudian keahlian beliau di bidang hadis itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Dulu waktu saya di Sudan ngambil jurusan hadis. Nah, di dalam fakultas hadis itu enggak hanya sekedar mengkaji matan, enggak hanya sekedar mengkaji hadis Sahih Bukhari, enggak hanya sekedar mengkaji Kutubus Sittah, enggak, tapi cabang dari ilmu hadis itu kurang lebih ada 30 cabang. Ya, ada di sana ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu mustalah, ada ilmu usul, ada pokoknya ilmu dari cabang dari ilmu hadis itu sangat banyak. Dan masya Allah beliau mendapatkan gelar al-muhaddis. Artinya ilmu hadis beliau itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, dari kitab ini insya Allah kita akan mengambil beberapa permasalahan-permasalahan penting khususnya yang relate dengan waktu kita. Ya, kita ini sedang ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka insya Allah akan kita membahas seputar iktikaf. Juga kita insya Allah akan membahas sedikit atau ya kalau sempat nanti kita akan bahas tentang zakat. Juga nanti kita akhiri pembahasan kita terkait dengan hari Id. Ya, apa saja nanti yang disunahkan pada hari Id dan seterusnya. Baik ikhwas sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke dalam kitabnya yaitu Kitabul I'tikaf. Qala rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Mas'alatun yang pertama, permasalahan yang pertama, ta'riful i'tikaf, yaitu definisi i'tikaf. Kenapa kita harus membahas definisi? Ini permasalahan yang sering berkali-kali saya sampaikan, bahwasannya al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ini adalah kaidah muttaridah, kaidah paten yang harus dimiliki oleh seseorang. Kenapa? Karena setiap kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus punya gambaran dulu terhadap sesuatu yang ingin kita hukumi. Makanya para ulama mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu adalah bagian dari kita memiliki tasawur terhadap sesuatu yang ingin dihukumi. Sebab kalau kita tidak memahami hakikat dan esensi dari sesuatu yang ingin kita hukumi, maka rata-rata dari hukum tersebut akan batil. Ya. Maka hukum yang kita keluarkan dari sesuatu yang kita tidak ketahui itu akan batil hasilnya. Nah, maka dari itu sebelum kita membahas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang lebih rinci dari bab i'tikaf, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan i'tikaf. Wa qala rahimahullahu taala au hafizahullahu taala, i'tikafu lughatan luzumu syai'. Secara bahasa i'tikaf itu diamnya sesuatu. Ya, secara bahasa i'tikaf itu diamnya sesuatu. Atau habsun nafsi alaihi, ya, atau berdiam diri. Ini secara bahasa. Ya, secara bahasa i'tikaf itu ada dua makna. Yang pertama, diamnya sesuatu. Yang kedua, habsun nafsi alaihi. Habsun nafsi alaihi itu ya berdiam diri terhadap sesuatu. Ya, atau kalau kita katakan setia lah. Bisa juga disebutkan setia. Ya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Nah, ini ayat ini menceritakan tentang ya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mempertanyakan kepada bapaknya, ma hadhihi tamathil. Tamathil itu artinya berhala. Ya, ini berhala macam apa? Allati antum laha akifun. Yang kalian tuh setia dengan berhala tersebut.
Nah, ini secara bahasa akifun, ya akif di sini artinya setia, ya, atau habsun nafsi alaihi. Ya apa ya tadi ya? Ya kalau kita katakan setia lah, setia kawan gitu. Atau secara bahasa lagi tadi luzumu syai, diam, ya, diamnya sesuatu. Wa syar'an, adapun iktikaf secara syar'i, al maqamu fil masjidi min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin ta'abbudan lillah. Iktikaf secara syar'i, al maqamu fil masjid, berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid, mengeluarkan daripadanya selain masjid. Artinya tempat iktikaf itu di masjid. Nah, dari definisi ini kita tahu bahwa yang namanya iktikaf itu di masjid. Ya, al maqamu fil masjid min syakhsin makhsusin. Syakhsin maksus artinya adalah orang khusus. Ya, orang yang dikhususkan. Ya, contohnya siapa orang yang dikhususkan? Itu orang-orang yang mukallaf. Berarti kalau ada orang yang ghairu mukallaf seperti orang gila, maka dia tidak diterima iktikafnya. Ya. Ala sifatin maksusatin. Kemudian dengan metode khusus. Maksudnya metode khusus itu niat. Ya, dengan niat khusus. Ya, jadi secara syar'i iktikaf adalah al-maqamu fil masjidi min syakhsin maksusin ala sifatin maksusatin. Diamnya seseorang yang khusus ini di masjid dengan tata cara khusus atau dengan niat khusus, ta'abbudan lillah, sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia definisi iktikaf. Nah, di sini apakah disebutkan tahdiduz zaman, batasan waktu? Tidak ya. Di dalam definisi yang disebutkan oleh Syekh, beliau tidak menyampaikan batasan waktu. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa iktikaf itu umum, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kapanpun kita masuk masjid, kemudian kita niatkan iktikaf, meskipun hanya 1 menit, meskipun hanya 1 jam, meskipun hanya 1 hari, maka selama kita ada di masjid itu kita mendapatkan pahala iktikaf. Ya, ini definisi iktikaf yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan membahas hukum iktikaf. Apa hukumnya iktikaf? Wa qala rahimahullahu taala wa qala hafizahullahu taala masyru'un wa mustahabbun bil kitabi wa sunnati wal ijma'. Beliau mengatakan bahwasanya iktikaf itu hukumnya disyariatkan. Ya, masyru'. Kalau disyariatkan kan pasti umum. Kalau enggak wajib, sunnah. Ya, kalau dikatakan masyru', imma wajib wa imma sunnah. Nah, maka beliau menafsirkan dari kalimat masyru' wa mustahabbun. Ya, makna dari masyru' di situ adalah mustahab. Di hukum iktikaf itu hukum asalnya adalah sunnah. Ini hukum asal. Bisa nggak jadi wajib? Bisa. Nanti akan kita bahas. Ya, yang pertama, hukum asal dari iktikaf adalah sunnah. Dalilnya apa? Baik dari kitab, itu Al-Quran, ataupun dari hadis, dan juga ijma, konsensus kesepakatan para ulama bahwa hukum asal iktikaf itu adalah sunnah. Wala yajibu illa binazarin bil ijma. Maka tidak wajib iktikaf kecuali kalau dia nazarkan. Nah, kalau ada seseorang yang bernazar ingin iktikaf, maka status iktikaf yang sudah dia nazarkan itu hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan, misalnya dia bernazar ingin iktikaf selama 10 hari, kemudian 1 hari aja dia bolong, maka dia wajib mengqadha. Karena apa? Status iktikafnya itu wajib. Adapun hukum asal iktikaf adalah sunnah. Dalilnya dari Al-Quran, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid. Wa antum di sini kalau dalam ilmu nahwu itu disebut sebagai jumlah haliyah. Ya, jumlah haliyah itu jumlah yang menjelaskan keadaan. Janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian iktikaf di masjid. Nah, itu maknanya kalau kita terjemahkan menggunakan kaidah ilmu nahwu. Kemudian dalil dari as-sunnah, yaitu yang diriwayatkan dari Aisyah
diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, diriwayatkan juga dari Abi Sa'id radhiyallahu anhum, yang wa kulluha fi sahihain, ya, semua riwayat itu dapat kita temukan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendawamkan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan sederhana kita. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menjadikan rutin iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Jawabannya na'am. Jawabannya iya. Apa dalil yang mendasari hal tersebut? Kalau kita perhatikan redaksi hadis, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan anna nabiyya kana ya'takifu. Nah, kalau kita pernah belajar bahasa Arab nih, yang belajar nahwu tahu istilah fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu menunjukkan alastimrori. Jadi fi'il mudhari itu menunjukkan istimror, dawam, terus menerus, berkesinambungan. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak iktikaf sekali, ya, bukan hanya sekali beliau iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi berkali-kali, merutinkan. Buktinya menggunakan redaksi ya'takifu. Kalau seandainya Rasul hanya mengerjakan sekali, maka menggunakan fi'il madi harusnya, ya, i'takafa. Tapi tidak demikian. Nah, ini dia pentingnya kita belajar ilmu lughah, ya, ilmu bahasa Arab, untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal ahadisu ad-dalatu ala masyru'iyatil i'tikafi katsiratun. Dan hadis-hadis yang menjadi dalil disyariatkannya iktikaf itu masih banyak lagi kalau kita mau bahas. Tapi sangat panjang, jadi tidak disebutkan oleh beliau. Kemudian dalil yang ketiga adalah ijma. Ini kita sudah pernah bahas, ya, bahwa hadis dalil yang disepakati oleh ulama ada 4. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Ya, maka dari itu beliau menyebutkan dalil ijma, yaitu konsensus, kesepakatan para ulama. Faqad nukila ghairu wahidil ijma'u ala annahu sunnatun. Ya, sudah dinukil, ya, didapati riwayat, enggak cuma satu orang yang meriwayati. Ya, enggak cuma satu orang, bahkan ada banyak. Ya, bahwasannya kesunahan iktikaf itu sudah menjadi konsensus. Dan ini diriwayatkan seperti diriwayati oleh Ibnu Munzir, kemudian Ibnu Qudamah Al-Hambali, penulis kitab Al-Mughni, kemudian An-Nawawi, Imam An-Nawawi dari kalangan Asy-Syafi'i, wa ghairuhum, dan selain mereka. Artinya yang menyatakan dan mengklaim bahwasannya iktikaf itu sunnah secara ijma itu tidak hanya satu ulama. Taib, itu terkait dengan hukum. Jadi kesimpulannya hukum iktikaf adalah sunnah. Kapan menjadi wajib? Kalau dinazari. Ya, seseorang yang sudah bernazar ingin iktikaf, maka status iktikaf yang dia kerjakan itu wajib. Taib. Kemudian poin selanjutnya, mas'alatun hal yalzamu itmamul i'tikafi idza syara'a fihi. Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah wajib menyempurnakan i'tikaf apabila seseorang itu sudah memulai i'tikaf? Ini contoh nih, sekarang kita di hari pertama i'tikaf. Otomatis kita sudah memulai, ya. Kita sudah memulai. Apakah seseorang yang sudah memulai i'tikaf itu wajib menyelesaikan i'tikafnya? Amlahul khuruju minhu idza syaa, atau dia boleh keluar semaunya dia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan pertanyaan sederhana gitu, ya. Tapi ternyata di balik pertanyaan itu ada pembahasan yang lumayan, ya, banyak gitu, lumayan panjang. Ya, inti dari pembahasan tersebut, yang pertama, zahaba asy-Syafi'iyyu wa Ahmadu ila annahu la yalzamuhu. Jadi ada dua pendapat di sini.
Pendapat yang pertama itu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Yang mana kedua mazhab ini menyatakan jika seseorang sudah memulai iktikaf, maka dia tidak wajib menyelesaikan iktikafnya. Ini pendapat yang pertama. Walahul khuruju idza syaa. Dia boleh keluar kapanpun dia mau. Apa alasannya? Li adami wujudi dalilin ala ilzamihi bil itmam. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan dia harus menyelesaikan iktikafnya. Wa qad sabata fi sahihain, dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada ayyatakifa. Pada suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan iktikaf. Fa amara bi khibaihi faduriba. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membangun tenda. Jadi zaman dulu ya, di masjid-masjid itu pakai tenda, karena nggak seperti masjid-masjid sekarang, atapnya belum ada ya zaman itu. Nah maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan siapapun yang mau iktikaf bangun tenda. Kemudian istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun pengen ikutan iktikaf. Fasta'zanathu Aisyatu. Kemudian yang pertama Aisyah izin ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak ikut iktikaf dan membangun tenda di masjid? Fa'azinalaha. Kemudian Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk membangun tenda. Faduribat khibauha. Nah, kemudian Aisyah membangun tendanya. Summa sta'adzanathu Hafsah. Nah, kemudian yang kedua Hafsah. Hafsah juga ikutan, pengen bangun tenda juga, pengen ikutan iktikaf di masjid. Summa Zainab. Kemudian Zainab juga ikutan, pengen iktikaf di masjid dan ingin membangun tenda. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajra nazara fa idza al akhbiyatu. Nah, kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengerjakan sholat subuh, beliau kaget. Loh, ini apa ini? Tenda banyak banget gitu. Ya, fa idza al akhbiyah. Al akhbiyah jamak dari al khiba. Ya, artinya ada tenda banyak itu di masjid. Faqala al birru turidna. Ya, Rasul mengatakan kepada istri-istrinya, kebaikan apa yang ingin kalian dapati? Fa amara bi khibaihi faquwida. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk menggusur tendanya. Ya, Rasul memerintahkan kepada Aisyah, kepada Hafsah, kepada Zainab untuk menggusur tendanya. Watarokal i'tikafa. Kemudian Rasulullah meninggalkan i'tikaf. Ya, Rasulullah meninggalkan i'tikaf fi syahri Ramadan pada bulan Ramadan hatta i'takafa fil ashril uwali min Syawal. Kemudian beliau mengganti 10 hari terakhir bulan Ramadan itu menjadi 10 hari pertama di bulan Syawal. Nah, dari hadis ini ya dapat kita simpulkan ya bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun pernah suatu kondisi itu meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan. Begitupun ketika istri Nabi sudah membangun tenda, kemudian beliau memerintahkan untuk menggusur tendanya. Artinya apa? Disuruh pulang. Tapi pertanyaannya, adakah riwayat Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengqadha di luar bulan Ramadan? Jawabannya tidak ada. Karena tidak adanya riwayat perintah qadha iktikaf, maka ini menjadi dalil kalangan Syafi'iyah dan kalangan Hanabilah bahwasannya orang yang sudah mengerjakan atau sudah memulai iktikaf tidak mesti menyelesaikan iktikafnya. Ya, contohnya tadi Rasulullah iktikaf, kemudian istri-istrinya ikut iktikaf. Karena Rasul melihat ini banyak banget tendanya, beliau meninggalkan iktikaf, kemudian diganti di awal bulan Syawal. Begitupun para istri beliau yang sudah sempat membangun tenda, yang sudah sempat melakukan iktikaf, karena diperintahkan Rasulullah untuk menggusur tendanya, akhirnya enggak jadi iktikaf, tapi sudah memulai. Nah, ini dalil yang digunakan oleh Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Adapun dari kalangan mazhab Maliki wa zahaba Malik,
ila annahu yalzamuhu binniyati ma'ad-dukhuli fihi. Adapun dalam mazhab Maliki, jika seseorang sudah niat iktikaf kemudian masuk ke dalam masjid yang dia niatkan, maka wajib bagi dia untuk menyelesaikan iktikafnya. Ya, ini pendapat mazhab Maliki. Fa in qata'ahu lazimahu qada'uhu. Kalau satu hari aja dia keluar dari masjid, maka wajib diqada. Ya, wajib diqada. Wadda'a Ibnu Abdil Bar al-ijma'a ala zalika. Ibnu Abdil Bar mengklaim bahwa pendapat Imam Malik itu sebagai ijma. Ini klaimnya Ibnu Abdil Bar. Akan tetapi para ulama mengatakan wa hadza laisa bisahih. Ini pendapatnya tidak sahih. Ya, jadi apa yang diklaim oleh Ibnu Abdil Bar yang menyatakan pendapat Imam Malik ini adalah ijma, itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Kama bayyana dzalika Ibnu Qudamah, sebagaimana sudah dijelaskan dan dibantah oleh Ibnu Qudamah. Wa amma qada'un nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ma fa'alahu tatawuan. Adapun tadi yang dikerjakan oleh Nabi mengqadanya di awal bulan Syawal itu bukan bentuk kewajiban. Itu hanya tatawu, sukarelanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kewajiban. Buktinya apa? Beliau tidak memerintahkan istri-istrinya juga untuk mengqada. Li'annahu kana idza amila amalan asbatahu. Karena memang sudah kebiasaan Nabi. Kalau beliau sudah mengerjakan suatu amalan, beliau akan continue mengerjakannya. Jadi ini bukan dalil wajib untuk mengqada. Tapi apa? Karena memang kebiasaan Nabi yang demikian. Wa yadullu ala annal qada'a laisa biwajibin annahu lam ya'mur nisa'ahu biqada'ihi. Dan dalil yang menyatakan bahwa qada iktikaf itu tidak wajib, beliau tidak memerintahkan istri-istrinya untuk mengqada iktikafnya. Wal qaulul awwalu huwa ar-rajih. Kata Syekh bahwasanya pendapat pertama, pendapat yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, itu pendapat yang paling rajih, bahwa jika ada seseorang yang sudah memulai iktikaf, maka dia tidak wajib menyempurnakannya. Baik, kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Mas'alatun hal yushtaratu fil i'tikafi as-shaum. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan oleh sebagian masyarakat. Apakah disyaratkan iktikaf itu harus dalam keadaan puasa? Coba menurut antum gimana ikhwah? Apakah iktikaf itu harus dalam keadaan puasa? Artinya kalau ada orang yang iktikaf tidak dalam keadaan puasa, maka iktikafnya tidak sah. Apakah demikian? Nah, maka ini akan kita bahas. Ya, apakah disyaratkan iktikaf itu harus dalam keadaan puasa? Fihi qaulani. Ternyata ada dua pendapat. Ya. Al-awwalu, pendapat yang pertama, wujubus shaumi ma'al iktikaf. Pendapat yang pertama, wajib puasa. Ya, jadi puasa itu syarat sahnya iktikaf. Ini pendapat yang pertama. Wa huwa qaulu Malik wal Lais wa Abi Hanifah wa Tsauri wa riwayatun an Ahmada. Nah, pendapat yang pertama ini adalah pendapat Imam Malik, pendapat Imam Al-Lais, pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Al-Tsauri, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, jadi pendapat yang pertama wajib puasa bersamaan dengan iktikaf. Mereka menjadikan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasannya Aisyah pernah berkata, as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridon. Ya, as-sunnatu atau minas sunnati, di antara sunnah yang dikerjakan oleh orang-orang yang iktikaf, alla ya'uda maridon, untuk tidak menjenguk orang sakit. Wala yashhada janaiz, dan juga tidak menyaksikan jenazah, maksudnya ya tidak menyolati jenazah. Wala yamassa imro'atan, juga tidak berhubungan badan dengan istri. Wala yubashiroha, juga tidak bercumbu dengan istri. Wala yakhruju lihajatin
illa lima labudda minhu, dan tidak juga keluar dari masjid kecuali jika memang adanya kebutuhan. Walal i'tikafa illa bisaumin. Nah, ini yang menjadi dalil, tidak ada i'tikaf kecuali dalam keadaan puasa. Ya, wala i'tikaf illa bisaum, wala i'tikaf illa fi masjidin jami, dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami, yaitu di masjid yang dikerjakan di sana jamaah dan dikerjakan Jumat. Tapi yang menjadi problem ikhwas sekalian, hadal hadis akhrajahu Abu Daud. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Abu Daud, tapi Abu Daud juga mengkritik hadis itu. Ya. Abu Daud meriwayatkan hadis tadi yang menjadi sandaran ulama yang mengatakan bahwa iktikaf itu harus dalam keadaan puasa. Nah, Abu Daud mengkritik bahwa hadis itu hadis yang mu'allal, hadis yang didapati adanya kecacatan. Ya. Min tariqi Abdurrahman bin Ishaq an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi yang dikritik oleh Abu Daud adalah jalur periwayatan Abdurrahman bin Ishaq yang meriwayatkan dari Az-Zuhri, Az-Zuhri dari Urwah, Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Abu Daud? Wa qad a'allahu al-Imamu Abu Daud bil waqfi. Kata Imam Abu Daud bahwasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Tahu ya ikhwas sekalian apa itu hadis mauquf? Nah, sedikit kita murojaah terkait dengan mustalahul hadis. Jadi hadis ditinjau dari ujung sanadnya itu ada 3 macam. Ya, hadis ditinjau dari ujung sanadnya ada 3 macam. Ada hadis marfu, ada hadis mauquf, dan ada hadis maktub. Hadis yang ujung sanadnya sampai ke Rasulullah itu disebut sebagai hadis marfu. Ya, hadis yang ujung sanadnya sampai ke Rasulullah itu hadis marfu. Kemudian yang kedua, hadis yang ujung sanadnya hanya sampai ke sahabat itu disebut hadis mauquf. Ya, hanya sampai ke sahabat itu hadis mauquf. Adapun yang ketiga, hanya sampai ke tabi'in itu disebut sebagai hadis maqtu. Ya, nanti kalau kita lihat dari sisi ilmu hadis itu ada perbedaan antara hadis maqtu dan hadis munqati. Ini 2 hadis yang berbeda. Ya, hadis maqtu dan hadis munqati itu berbeda. Ya, hadis maqtu adalah hadis yang ujung sanadnya itu hanya sampai ke tabi'in. Nah, tadi kritiknya Imam Abu Daud terhadap hadis yang dia riwayatkan sendiri, kecacatannya dari sisi apa? Bahwa beliau menganggap hadis tadi itu adalah hadis mauquf, yang ujung sanadnya, ujung periwayatannya itu hanya sampai kepada sahabat. Artinya apa? Menurut beliau itu hanya perkataan sahabat. Ya, jadi apa yang dikatakan tadi? Wala i'tikafa illa bisaum. Tidak sah i'tikaf kecuali dalam keadaan puasa, itu hanyalah perkataan sahabat, kata Imam Abu Daud. Sehingga beliau mendoifkan hadis tadi dan tidak diamalkan. Wa qala ghairu Abdurrahman la yaqulu fihi minas sunnah. Dan kritik lain dari hadis tadi itu selain Abdurrahman, ya, selain Abdurrahman berarti siapa? Kan tadi dari Abdurrahman bin Ishaq, kemudian dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Artinya Az-Zuhri, Urwah, dan Aisyah itu tidak menyebutkan kata minas sunnati di dalam matannya, termasuk sunnah. Enggak ada lafaz minas sunnah, ya, lafaz di antara sunnah itu tidak disebutkan kecuali hanya pada riwayatnya Abdurrahman bin Ishaq. Nah, sehingga di sini ada ihtimal, ada kemungkinan itu tambahan dari Abdurrahman bin Ishaq, hanya sekedar tambahan, ya, atau ziyadah. Maka dari itu kata Imam Al-Baihaqi dan juga kata Imam Daruqutni bahwa hadis yang disebutkan di atas tadi itu masuk dalam kategori hadis al-idraj. Apa itu hadis idraj? Hadis idraj adalah hadis yang didapati adanya tambahan dari periwayat. Itu hadis idraj, sehingga tidak bisa diamalkan. Ya.
Kemudian dalil yang kedua, ini dalil yang pertama ya. Dalil yang pertama dari pendapat yang pertama yaitu wajib beriktikaf dengan dalam keadaan puasa. Tadi hadisnya ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang tadi ya. Nah, kemudian hadis yang kedua yang digunakan oleh pendapat pertama ini wastadallu aidon bi hadis Ibni Umar. Ya, mereka juga menjadikan hadis Ibnu Umar itu sebagai dalil. Sama dari Abu Daud juga, ya dari Abu Daud. Anna Umar radhiyallahu anhu ja'ala ala nafsihi fil jahiliyah ayat takifa. Ya, jadi pada masa jahiliyah ya, sebelum Umar itu masuk Islam, beliau pernah bernazar untuk iktikaf. Faqala Nabi, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, iktakif wasum, iktikaflah kamu dan puasalah. Ya, iktikaflah kamu dan puasalah. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya sendiri, anaknya Umar bin Khattab, yaitu Ibnu Umar. Tapi kata Abu Daud apa? Wa hadza al hadisu dhaifun. Hadis ini ternyata hadisnya lemah. Faqad tafarrada bihi Abdullah bin Budail an Amr bin Dinar wa huwa dhaif. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan sendiri oleh Abdullah bin Budail dari Amr bin Dinar yang status periwayatannya lemah. Wa ma'adzalika faqad khalafa ma fi sahihain fa innahu laisa fihi mal amru bisawm. Oleh sebab itu, redaksi hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud itu bertentangan dengan hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang tidak menyebutkan adanya perintah puasa. Itu ya. Nah, ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama wajib iktikaf bersama ya berbarengan dengan puasa. Tapi kalau tadi kita sudah bahas hadisnya, kita menilai ya, bahwa pendapat pertama ini terlihat lemah karena dari hadis-hadis yang digunakan adalah hadis-hadis dhaif. Nah, pendapat yang kedua, annahu la yalzamuhu shaumu. Pendapat yang kedua, tidak disyaratkan berpuasa. Illa ayyujibahu ala nafsihi fi nazarihi. Kecuali kalau memang dia sudah bernazar. Dia nazarkan, saya bernazar iktikaf sambil puasa. Nah, kalau dia sudah nazarkan iktikaf sambil puasa, maka wajib dia iktikaf plus puasa. Ya. Wa hadza madhhabu Syafi'i wa Ishaq wal masyhuru inda Ahmada. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat madhab Syafi'i, kemudian pendapatnya Ishaq dan juga pendapat yang populer dari pendapat Imam Ahmad. Wa sahahada an Ibni Abbas. Dan ini sahih ya, pendapat yang sahih karena apa? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kama fi sunani Daraqutni, sebagaimana disebutkan di dalam Sunan Daraqutni, dan diriwayatkan juga secara marfu ya, diriwayatkan juga secara marfu. Wa ruwiya dzalika an Ali, dan diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, wa Ibni Mas'ud, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, wa Sa'id bin Al-Musayyib, juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib, dan juga diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, pendapat yang kedua. Wastadallu bi hadis Umar. Pendapat yang kedua ini yang tidak mewajibkan puasa ya, tidak mewajibkan iktikaf berbarengan dengan puasa, itu berdalilkan pada hadis Umar. Kalau tadi hadis Ibnu Umar, sekarang hadis Umarnya. Ya, Umar radhiyallahu anhu disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Annahu qala, bahwasanya Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah." Sesungguhnya aku pernah bernazar pada saat jahiliyah. An a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Saya ingin beriktikaf pada malam hari di Masjid Al-Haram. Faqala Nabi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aufi binazrika." Tunaikan nazarmu. Enggak ada perintah puasa di sini. Ya, Rasulullah hanya memerintahkan apa? Tunaikan nazarmu. Sekarang secara logika, apakah mungkin Umar bin Khattab di sini melaksanakan iktikaf sambil berpuasa? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kenapa?
Karena nazarnya Umar iktikaf pada malam hari. Ya nggak mungkin malam hari kita berpuasa. Ya maka dari itu ini sebagai bantahan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tadi di atas. Ya ini Umar bin Khattabnya sendiri yang langsung meriwayatkan bahwasanya aku pernah bernazar saat jahiliyah untuk iktikaf pada malam hari di Masjidil Haram. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aufi binazrika," maka tunaikanlah nazarmu. Walailu laisa bidzarfil shaum. Malam hari ini bukan waktunya untuk berpuasa. Maka kesimpulannya, pendapat yang rajih wal qaulu tsani huwa ar-rajih. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua. Jadi iktikaf tidak disyaratkan harus puasa. Ya kapanpun kita mau iktikaf, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, ketika kita masuk masjid kemudian kita niatkan iktikaf, maka kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Ya, jadi bisa kita manfaatkan tuh. Kalau kita udah tahu ilmunya, setiap kita masuk masjid kita niat iktikaf, selama ada di masjid itu kita mendapatkan pahala iktikaf. Jadi pulang dari masjid itu dapat pahala tahiyatul masjid, dapat pahala sunnah qobliyah, dapat pahala sholat fardu, dapat pahala sunnah ba'diyah kalau ada ba'diyahnya. Kemudian kalau di sana dia niat iktikaf, maka dia mendapatkan pahala iktikaf. Kalau dia di sana membaca Al-Quran meskipun hanya 1 halaman atau setengah halaman, dia juga mendapatkan pahala tilawatul Quran. Pulang-pulang dari masjid dia bawa segudang pahala, masya Allah. Ya, hanya apa? Karena niat. Ya, karena niat. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa tahu kalau niat ini menghasilkan pahala? Tentu dengan cara belajar. Ya. Kemudian permasalahan selanjutnya, hal yustaratu lil i'tikafi ayyakuna fil masjidi. Apakah disyaratkan i'tikaf itu harus di masjid? Ya, apakah disyaratkan i'tikaf itu harus di masjid? Amma binisbati lirrajuli faqad qala Ibnu Qudamah rahimahullahu taala wala yasihul i'tikafu fi ghairi masjidin idza kana al-mu'takifu rajulan. Nah, apakah i'tikaf itu disyaratkan di masjid? Itu kita harus bedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki itu wajib di masjid. Artinya selain di masjid itu tidak bisa digunakan sebagai tempat i'tikaf. Ya, amma binisbati lirrajul, bagi laki-laki, faqad qala Ibnu Qudamah Al-Hambali mengatakan la yasihul i'tikafu fi ghairi masjidin idza kana al-mu'takifu rajulan. Tidak sah i'tikafnya seorang laki-laki di luar masjid. La na'lamu fi hadza baina ahli ilmi khilafan, dan tidak ada khilaf di sana. Kata Ibnu Qudamah, saya tidak mengetahui adanya khilaf dalam permasalahan ini. Artinya tidak ada ulama yang berpendapat boleh laki-laki i'tikaf selain di masjid. Wal aslu fi dzalika qaulullahi ta'ala. Dalilnya apa? Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini dalilnya. Ya, disebutkan wa antum akifuna fil masajid. Fi di sini kalau dalam ilmu nahwu disebut sebagai dzaraf. Ya, dzarful makan. Ya, bermakna dzaraf. Dzarful makan itu keterangan tempat, menunjukkan bahwa tempat i'tikaf itu adalah masjid. Falau shahal i'tikafu fi ghairiha lam yahtassu tahrimal mubasyarati fihi atau fiha. Kalau seandainya i'tikaf itu sah selain di masjid, maka ayat tadi itu nggak mungkin mengkhususkan keharaman bercumbu dengan istri itu hanya di masjid saja. Ya, wala tubashiruhunna, janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian, wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian dalam keadaan i'tikaf di masjid. Kalau seandainya masjid ini bukan tempat i'tikaf, maka harusnya ayat ini berbicara secara umum, tidak dikhususkan masjid. Fa innal mubasyarata muharramatun fil i'tikaf mutlaqan. Ya, karena al-mubasyarah bercumbu itu hukumnya haram dalam keadaan i'tikaf secara mutlak.
Wa qad naqala Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala dzalika, dan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala mengatakan ijma' bahwa laki-laki itu wajib iktikafnya di masjid. Ya, syarat sahnya iktikaf laki-laki di masjid. Wa kadzalika al-Qurtubi, begitupun Imam Qurtubi menyebutkan hal tersebut di dalam kitab tafsirnya, itu tafsir Al-Qurtubi. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa syarat sahnya iktikaf seorang laki-laki itu di masjid. Ya, jadi masjid ini adalah syarat sahnya iktikaf seorang laki-laki. Fadhahaba ba'duhum. Ya, dan di sini ternyata ada perselisihan di kalangan ulama mengenai apakah masjid yang boleh dipakai iktikaf itu hanya 3 masjid yang dimaksud atau boleh di masjid-masjid lain. Ya, fadhahaba ba'duhum ila ikhtisasil i'tikafi fil masajidi salasah. Sebagian ulama mengkhususkan iktikaf itu hanya di masjid yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini pendapat sebagian ulama. Artinya menurut pendapat ini iktikaf di masjid selain 3 masjid ini tidak sah. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa huwa qaulu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ini pendapatnya Imam Al-Hudzaifah, ya, salah seorang sahabat Nabi. Wa khassahu Atha bi Masjid Makkah wal Madinah. Adapun Imam Atha itu hanya mengkhususkan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ini lebih sempit lagi, ya. Wa Ibnul Musayyib bi Masjid Al-Madinah. Dan Sa'ib bin Musayyib itu hanya mengkhususkan pada Masjid Madinah saja, Masjid Nabawi. Ya, artinya ada khilaf di sini. Yang pertama, menurut Hudzaifah, iktikaf itu hanya boleh dilakukan di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pendapat yang kedua yaitu pendapat Imam Atha, iktikaf itu hanya sah dilakukan di 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Adapun Sa'ib bin Musayyib itu mengatakan iktikaf itu hanya sah dikerjakan di Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Tapi yang rajih dan yang sahih adalah pendapat jumhur. Jumhur mengatakan wa dzahabal jumhur ila umumi fi kulli masjidin. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasannya iktikaf itu sah dilakukan di seluruh masjid. Fastahabba lahu asy-Syafi'i fil masjidil jami. Nah, adapun illa man talzamuhul jum'ah, kecuali orang-orang yang wajib mengerjakan Jumat. Orang-orang yang wajib mengerjakan Jumat siapa? Laki-laki, merdeka, kemudian mukim, dan sehat. Nah, laki-laki, merdeka, mukim, dan sehat. Nih, 4 kategori ini dia wajib mengerjakan sholat Jumat. Ya, kecuali 4 kategori ini, kata Imam Asy-Syafi'i, disunnahkan fil masjidil jami. Ya, disunnahkan di masjid jami, masjid yang didirikan di sana sholat Jumat. Wa syaratahu Malik. Adapun Imam Malik mensyaratkan. Ini dua pendapat yang berbeda, ya, antara murid dan guru. Imam Malik berpendapat orang yang wajib mengerjakan Jumat, iktikafnya itu wajib di masjid jami. Ini kata Imam Malik. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i, orang yang wajib mengerjakan Jumat itu boleh iktikaf di masjid jami dan boleh juga di masjid ghairu jami. Artinya disunnahkan, ya, dalam mazhab Syafi'i orang yang wajib mengerjakan Jumat itu disunnahkan iktikaf di masjid yang dilaksanakan di dalamnya sholat Jumat. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkan pandangan Imam Malik, yang mana Imam Malik mensyaratkan orang yang wajib Jumatan itu harus iktikaf di masjid jami. Alasannya li'annal iktikafa indahu yanqati'u bil jumu'ah. Menurut Imam Malik, iktikaf itu akan terputus kalau keluar dari masjid meskipun tujuannya untuk mengerjakan sholat Jumat. Ini dalam mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak.
Ya, dalam mazhab Syafi'i misalnya ada orang yang iktikaf di masjid yang tidak jami, ya, masjid yang hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, tidak mengerjakan sholat Jumat di sana. Kemudian dia keluar tujuannya untuk mengerjakan sholat Jumat, maka tidak batal iktikafnya dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Maliki batal, ya, keluar dari masjid meskipun tujuannya untuk mengerjakan sholat Jumat, maka iktikafnya batal. Makanya mazhab Maliki itu mensyaratkan iktikaf harus di masjid jami. Wa dhahabal Hasan, kemudian Hasan Al-Basri, kemudian Hammad ini gurunya Imam Abu Hanifah, wa Zuhri dan Imam Az-Zuhri, wa huwa ahadu qaulai Malik, dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki, ila annahu la i'tikafa illa fi masjidin tuqamu fihil jum'ah. Kata pendapat ini, tidak sah i'tikaf kecuali di masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Ya, jadi ini pandangannya Al Hasan Al Basri, kemudian Hammad gurunya Imam Abu Hanifah dan Az-Zuhri, dan juga salah satu dari pendapat Imam Malik, ila annahu, bahwasanya tidak sah iktikaf kecuali di masjid yang didirikan di dalamnya Jumat. Ya. Wa dhahaba Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, kemudian Ishaq, kemudian Abu Saur, ila ikhtisasihi fil masajid allati tuqamu fiha sholawat. Ya, menurut pendapat lain yaitu Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq dan Abu Saur, yang penting masjid itu mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, jadi menurut pendapat lain itu yang penting sholat masjid tersebut didirikan sholat 5 waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana pendapat yang rajih? Dan ini ditarjih oleh Asy-Syaikh hafizahullah taala, wa hadzal qaulu huwa ar-rajih. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang terakhir tadi kita sebutkan, yaitu pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Ahmad, pendapat Ishaq, dan pendapat Abu Saur, bahwasanya kategori masjid untuk iktikaf yang penting masjid tersebut didirikan sholat berjamaah 5 waktu. Ya, kalau misalnya ada masjid tapi ya sepi, ya isinya enggak didirikan sholat 5 waktu, maka kita tidak sah sholat di situ, tidak sah iktikaf di situ. Ya, menurut pendapat yang rajih, tidak sah iktikaf seseorang di masjid meskipun besar masjidnya, tapi tidak didirikan sholat 5 waktu di sana. Ya, maka tidak sah. Maka lebih afdol kita memilih masjid yang mendirikan sholat 5 waktu. Ya, ini kesimpulan dari permasalahan yang tadi kita bahas, apakah disyaratkan iktikaf itu harus di masjid? Jawabannya ijma ulama, ya, ulama sepakat konsensus bahwasannya bagi laki-laki itu wajib iktikaf di masjid. Nah, ini wajib iktikaf di masjid ini bukan hukum iktikafnya, bukan, tapi hukum masjidnya. Ya, memilih masjid itu adalah tempat sahnya iktikaf bagi laki-laki. Nah, kategori masjidnya seperti apa? Tadi diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan 3 masjid yang disebutkan dalam hadis. Ada yang mengatakan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram saja. Ada yang mengatakan juga hanya Masjid Nabawi saja. Nah, ada juga yang mengatakan masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Artinya kalau masjid yang tidak didirikan Jumat maka tidak sah iktikaf di sana. Dan pendapat yang paling rajih, yang paling sahih adalah masjid yang didirikan sholat 5 waktu meskipun tidak didirikan Jumat di sana. Tapi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Tadi kan ada iktikaf yang diatur pada hukum wajib, ya. Yang bernazar. Itu kategori nazar yang dimaksudkan ini seperti apa, ya? Yang kemudian terhukumi dia sebagai nazar yang harus ditunaikan. Yang pertama ini. Yang kedua, iktikaf kita kan berbarengan dengan saum, ya. Yang salah satunya juga memang iktikaf yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, waktu yang tergolong gitu, ya, apa kita cuma sebentar kan, kalau itu kan ada yang setelah
Enggak. Itu gimana sih ininya penjelasan detailnya gitu terkait dengan waktu yang kedua tadi terkait dengan yang pertama tadi terkait dengan jika nazar. terhukumi sebagai nazar itu yang seperti apa yang kemudian terhukumi bahwa kita harus itu harus dilakukan dan kalau tidak kita harus follow. Ya. Ya, jadi yang pertama nazar itu maknanya janji. Ya, jadi kita mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kategori nazar yang harus ditunaikan? Ya, contohnya saya bernazar ingin puasa 10 hari berturut-turut. Nah, ini udah bentuk nazar yang wajib untuk ditunaikan. Meskipun tidak ada timbal balik. Itu dilisankan atau bisa dalam hati ya? Mau di dalam hati pun sama. Nah, yang penting lafadznya nazar. Iya, yang penting lafadznya nazar. Kalau keinginan tidak. Kalau hanya keinginan saja enggak masuk. Ya, yang masuk kategori nazar kalau diniatkan nazar. Saya bernazar ingin iktikaf berapa hari misalnya. Ya, itu dinazarkan sama dia. Ada juga nazar yang sifatnya itu timbal balik. Contoh, kalau saya lulus ujian, maka saya bernazar akan puasa sekian. Nah, ini juga wajib untuk ditunaikan. Ya, wajib untuk ditunaikan. Hanya saja bentuk nazar yang kedua ini sebagian ulama menghukuminya makruh karena ada timbal balik. Ya, jadi seolah-olah ya dia mengerjakan harus ada hasilnya gitu. Dia mau ibadah kalau disukseskan ujiannya. Nah, ini maka sebagian ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Ya, tapi wajib untuk ditunaikan nazarnya. Dan ada yang bentuk yang ketiga. Saya bernazar minum khamar. Nah, maka di sini haram. Ya, dia berdosa. Yang pertama dia berdosa karena apa? Istihza. Dia dianggap bermain-main dengan agama. Kemudian yang kedua dia tidak boleh menunaikan nazarnya. Jadi ada macam-macam nazar. Nah, yang pertama tadi hanya sebatas saya bernazar ingin mengerjakan sebuah ibadah. Nah, maka dia sudah wajib mengerjakan ibadah yang dia tentukan. Yang kedua ada timbal balik. Ya, sebagian ulama menghukuminya makruh, diantaranya mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga menazarkan sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Gitu. Ya, kemudian jawaban yang kedua terkait dengan waktu iktikaf. Sebenarnya itu nanti akan kita bahas. Sebenarnya ada nanti pembahasannya, tapi nggak apa-apa sebagai muqaddimah. Jadi iktikaf ya minimal ya, batas minimal iktikaf itu diperselisihkan oleh ulama. Pendapat yang pertama 1 jam. Misalnya ada orang yang iktikaf cuma 1 jam, itu sudah sah iktikafnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua 1 hari 1 malam. Ini pendapat yang kedua. Dan Syekh nanti akan merojihkan pendapat yang pertama. Jadi minimal durasi minimal iktikaf itu 1 jam, atau bahkan bisa kurang dari 1 jam. Misalnya ya 5 menit dengan dia niatkan iktikaf itu sudah mendapatkan pahala iktikaf. Hanya saja ya lebih lama lebih afdol. Ya, lebih lama lebih afdol, tapi dengan dia meniatkan iktikaf ada di masjid dengan durasi yang kurang dari 1 hari 1 malam, itu sudah dianggap iktikaf. Itu nanti akan lebih detailnya lagi akan kita bahas di permasalahan aqallul iktikaf. Ya, durasi minimal iktikaf itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama la haddali aqallihi. Pendapat yang pertama itu malah tidak ada batasan minimal. Artinya kalau tidak ada batasan minimal ya 1 menit juga termasuk iktikaf gitu, atau 2 menit 3 menit itu nanti insya Allah akan kita bahas. Itu di spoiler dulu. Kalau ini nyambung lagi ya, Iya. kan kalau iktikaf Ramadan itu kan ada hubungannya dengan malam Lailatul Qadar sebenarnya ya. Gitu ya. Artinya iktikaf Ramadan itu capaian yang ingin diperoleh oleh iktikaf adalah bertemunya malam Lailatul Qadarnya kan. Ya. Nah itu
Dan kita nggak tahu mau jam 11 Iya. atau jam 12 gitu ya, atau jam 3 pagi gitu ya. Nah sebenarnya Joseph gimana sih memberikan keyakinan kepada kita gitu ya, yang seperti kita ini untuk melihat bahwa iktikafnya itu dalam capaian memperoleh malam Lailatul Qadar, supaya kita kemudian bersungguh-sungguh dengan waktu-waktu yang ada. Kan tadi iktikaf boleh 1 jam, 10 menit, tapi kan itu nggak ada hubungannya dengan malam. Jadinya kita nggak mencapai sesuatu yang sebenarnya mau diperoleh kan, gitu ya. Itu kan Lailatul Qadar itu yang mau diperoleh. Nah, maksudnya untuk kita ini yang kan boleh kan kan kita beribadah berharap pahala boleh kan ya, gitu kan, boleh kan? Iya boleh. Nah maksud saya gimana sih memberikan semangat atau motivasi ke kita bahwa iktikaf yang dimaksudkan dalam bulan Ramadan itu adalah untuk memperoleh malam Lailatul Qadarnya. Ya, jadi sebenarnya ketika kita ingin memperoleh malam Lailatul Qadar, bagaimana cara biar hati kita itu terketuk untuk berupaya mencari malam Lailatul Qadar, itu sebenarnya kembali kepada sejauh mana ia mengetahui malam Lailatul Qadar. Nah, jadi sebenarnya harus dikasih tahu dulu Lailatul Qadar itu apa sih, terus keutamaan Lailatul Qadar itu apa, dan yang selanjutnya amalan ketika diamalkan di malam Lailatul Qadar itu ganjarannya seperti apa, kemudian doa-doa apa saja yang disunahkan dibaca ketika malam Lailatul Qadar itu. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya antara meraih Lailatul Qadar dengan iktikaf itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Ya, disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu tidak disebutkan keterhubungan antara Lailatul Qadar dengan iktikaf. Artinya gini, orang yang memperoleh malam Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak mesti iktikaf sebenarnya. Karena siapapun yang memaksimalkan malam, mau di masjid atau di rumah, dan kebetulan malam yang dia maksimalkan itu ternyata malam Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah, kenapa kok dianjurkannya di saat iktikaf di masjid? Karena iktikaf di antara hikmahnya itu adalah melepas urusan dunia. Ya, melepas sejenak urusan dunia. Jadi udah kita fokus ibadah dan lebih lebih tenang kita ibadah di masjid, lebih memaksimalkan, jauh dari hiruk pikuk pikiran urusan dunia. Oleh sebab itu Rasulullah menganjurkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar di masjid dalam keadaan iktikaf. Yang pertama, masjid adalah tempat yang mulia. Kemudian yang kedua, ketika kita niatkan iktikaf di masjid, kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Adapun di rumah kita tidak bisa mendapatkan pahala iktikaf. Meskipun kalau dia menghidupkan malam di rumah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, tetap dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Itu. Iya. Ya, jadi untuk iktikaf perempuan itu pendapat yang sahih adalah di masjid. Ini pendapat yang sahih. Nah, ini maka kita akan bahas nih. Kita akan baca, saya akan bacakan ibarahnya. Makanya tadi kebetulan banget yang pertama tadi iktikaf laki-laki. Nah, ini sekarang iktikaf bagi perempuan. Ya.
Zahaba Abu Hanifah wa Sauri ila anna laha an ta'takifa fi masjidi baitiha. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam As-Sauri bahwasanya perempuan itu boleh iktikaf di masjid rumahnya. Maksudnya di masjid rumahnya di mihrab, tempat biasa si perempuan itu sholat di dalam rumah. Wa huwa qaulun li Syafi'i qadim, dan ini pendapat lamanya madhab Syafi'i. Was-sahihu, kata Syekh, kata penulis kitab, beliau mengatakan pendapat yang sahih mazhaba ilaihi Ahmad wa Syafi'i min annahu la yasihu illa fil masjidi. Pendapat yang sahih yaitu pendapat dalam mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, bahwasanya perempuan tidak sah iktikafnya kecuali di masjid. Apa ayat atau dalil yang mendasari hal tersebut? Keumuman ayat. Wa antum akifuna fil masajid. Antum di sini bisa masuk ke laki-laki dan perempuan. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan iktikaf di masjid. Wali anna azwajan nabi, dan dalil yang kedua yaitu istri-istri Nabi itu izin untuk iktikaf di masjid. Itu dalil yang kedua. Fa adzina lahunna summa mana'ahunna. Ya. Nabi mengizinkan mereka kemudian melarang mereka. Walau lam yakun al masjidu syarton ma waqa'a ma dzakara minal izni wal mana. Kalau seandainya masjid itu bukan syarat sahnya iktikaf, maka istri Nabi itu nggak akan izin. Ya, nggak akan perlu izin ke masjid. Ya sudah, iktikaf aja di rumahnya, gitu. Iktikaf di rumahnya. Maka dari itu menurut pendapat yang sahih, apakah perempuan itu iktikafnya di rumah atau di masjid, berdasarkan keumuman ayat, iktikafnya seorang perempuan juga di masjid. Hanya saja perbedaannya, masjidnya perempuan dan masjidnya laki-laki itu berbeda. Kalau masjid laki-laki tadi disyaratkan masjid yang didirikan sholat 5 waktu berjamaah, ya berjamaah. Adapun perempuan masjidnya tidak disyaratkan itu. Ya misalnya masjid secara umum aja, ya mau yang sholatnya itu sendiri-sendiri, ya karena kan perempuan tidak diwajibkan sholat secara berjamaah, tidak diwajibkan. Berbeda dengan laki-laki, itu diwajibkan sholat berjamaah. Maka dari itu masjid atau kategori masjid tempat iktikaf perempuan itu berbeda dengan masjid iktikafnya laki-laki. Hanya saja pendapat yang sahih tetap perempuan itu sahnya iktikaf di masjid. Ya. Iya. Iya. Genap. Sedangkan untuk pemerintah ganjil. Menurut Ustaz juga masih ada. Iya. Makanya saya juga dari ragu gitu, ini kalau Muhammadiyah kebetulan di kampung Muhammadiyah gitu. Saya mau ini soalnya saya ikut ikut pemerintah. Aku mau ikut terus kan berubah biar ada ini keraguan. iya. Nah, maka dari itu tadi di awal saya sempat memberikan muqaddimah. Ya, bahwa dulu guru saya waktu di Sudan itu udah ngasih wejangan ke kita. Ketika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, jangan pilih-pilih ganjil genap. Pokoknya 10 hari terakhir itu maksimalkan. Karena kan Lailatul Qadar itu perkara gaib. Kita nggak tahu pastinya kapan. Meskipun di dalam hadis disebutkan taharrau fil witri, ya, taharrau Lailatul Qadari fil witri. Ya, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Itu di hadisnya disebutkan situ. Tapi kan malam ganjil ini sifatnya relatif. Ya kayak tadi Muhammadiyah berbeda, Kemenak berbeda, Indonesia berbeda, negara lain juga nanti
beda. Maka dari itu hadis tersebut itu bukan sebagai dalil pasti, ya, sebagai dalil pasti terjadi Lailatul Qadar misal di tanggal 21 Ramadan di Indonesia, kemudian negara lain juga sama tanggal 21 Ramadan. Itu nggak pasti seperti itu. Makanya kita kita maksimalkan saja ibadah kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya kita kencengin aja. Dan pada malam-malam ganjil itu bentuk ikhtiar kita, malam-malam ganjil itu lebih dikencengin lagi, ya gitu. Jadi afdolnya kita tidak memilah-milih antara ganjil genap. Dah fokus di 10 hari terakhir, kita betul-betul maksimalkan sebaik mungkin. Tuh. Tadi Bapak tuh kasih latar belakang bahwa dia karyawan. Iya. Iya. Ya udah semampunya saja. Iya, semampunya. Jadi sebenarnya Islam itu sangat memudahkan. Ya, kita kan tadi kan kita kategorikan Rasul memerintahkan di 10 hari terakhir itu untuk menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu sangat banyak sekali wasilahnya. Ya, contohnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, kemudian tolabul ilmi kayak kita hari ini. Ya, malam hari ini kita sudah dianggap mendapatkan pahala menuntut ilmu. Ya, kalau qadarullah terjadi di malam Lailatul Qadar malam ini, itu kita akan mendapatkan pahala yang besar. Dan ada banyak bersedekah dan lain sebagainya. Dan di dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan ada maksimal dan minimal menghidupkan malam. Paling minimal banget, ini minimal banget, tapi jangan diamalkan minimal, ya. Minimal banget ya. Minimal banget orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah di masjid, kemudian niat sholat subuh dan sholat subuh berjamaah di masjid, itu sudah dianggap menghidupkan malam. Ya, orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid itu sudah dianggap sebagai qiyamul lail, menghidupkan malam. Tapi ini takaran paling minimal. Ya, jadi bisa menjadi solusi untuk karyawan yang mungkin terlalu padat waktunya. Ya, yang penting dia sholat isya di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu sudah minimal banget. Tapi ya jangan sampai kita terus-terusan ngambil yang minimal ini. Ya, kita terus tambah porsinya, sebelum tidur ya minimal baca Al-Quran 1 halaman atau berzikir semampunya. Tapi ala kulli hal para ulama juga sudah memberikan gambaran ke kita, kalau qiyamul lail itu enggak mesti harus 1 malam suntuk. Ya, ada minimal, ada maksimal. Kalau misalnya 1 malam suntuk, misalnya berdiri qiyamul lail, tiba-tiba subuhnya bablas, nah ini juga nggak bagus juga gitu. Lebih baik dia sholat subuh berjamaah daripada dia qiyamul lail 1 malam suntuk dan dia meninggalkan sholat subuh gitu. Jadi kembali kepada kemampuan masing-masing. Karena Rasulullah SAW kan ma amartukum anhu fa'malu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian, tidak dipaksakan. Gitu. Tadi waktu putaran malam naik ke kota itu, apakah memang dari terbenamnya matahari sampai dengan subuh, apa dari sepertiga malam sampai subuh? Gimana? Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shodiq. Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Ya. Ya, ada lagi yang lain? Jadi ininya jadi tambahin ini. Maksudnya itulah manfaatnya tolabul ilmi itu kan ya. Iya. Jadi kita menjadi sangat punya wawasan gitu ya. Apapun yang kita lakukan karena daripada ilmu, maka lega rasanya gitu. Oh iya, boleh yang begini, boleh yang begitu gitu ya. Iya. Jadi masalahnya kalau kita nggak punya ilmu, kemudian datang berita, kita menghukumi kita salah jadinya, padahal sebenarnya nggak salah. Iya. Jadi itu manfaatnya salah satunya kan ini sebenarnya ilmu kita tahu itu kemudian keluasan dalam beragama itu didalilkan pada ilmu itu saja. Iya, betul.
Ya, Masya Allah, makanya kitab Syekh ini beliau betul-betul menyeleksi pendapat itu berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Ya, beliau merojihkan pendapat-pendapat yang kuat, tidak ya berpatokan dengan salah satu madhab. Ya, madhab manapun yang kuat beliau ambil, ya, baik dari sisi dalil ataupun istidlal. Ya, dalil itu status dalilnya, status hadisnya, istidlal tata caranya. Ya, jadi dibedakan antara dalil dan istidlal. Karena ada yang dalilnya kuat tapi cara berdalilnya keliru, itu ada juga. Makanya perlu ya diseleksi. Nah, beliau ini Masya Allah mendapatkan gelar al-faqih, gelar al-muhaddis, dan sudah direkomendasikan oleh Syekh Al-Amroni, mufti Al-Yaman pada masanya. Ya, kita. Ya. Ciri-cirinya ada nggak? Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya, ciri-cirinya banyak sekali disebutkan oleh para ulama, diantaranya kita merasakan ketenangan pada malam hari itu. Ya, malamnya itu merasakan ketenangan. Kemudian pada esok harinya matahari itu warnanya agak-agak keputihan. Ya, warna matahari itu enggak kuning, tapi putih warnanya. Dan pagi hari pun rasanya tenang, hawanya tenang, sejuk. Ya, pokoknya buat ketenangan lah. Tapi tidak semua orang bisa merasakan itu. Ya, tidak semua orang bisa merasakan hal tersebut karena memang kata para ulama yang merasakan malam Lailatul Qadar itu hanyalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu kita sebagai hamba itu meminta taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, karena Lailatul Qadar ini kan termasuk perkara gaib. Makanya sengaja disembunyiin. Kalau dikasih tahu nanti orang, wah ini udah ketara ini gitu. Langsunglah saya fokus di sini aja. Nah, iya, habis itu nanti besoknya malah shopping gitu ya. Nah, makanya disembunyikan sengaja. Hikmahnya itu apa? Supaya betul-betul kita mencari, ya, memaksimalkan 10 hari terakhir tersebut. Gitu. Ya. Ada lagi? Ya. Atau dicukupkan ya? Udah jam segini. Iya, insya Allah nanti kita lanjutkan esok hari. Ya. Semoga nanti jamaahnya bertambah yang ikut peserta itikaf dan juga ikut kajian untuk menambah wawasan ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Ya, jangan sampai kita lewatkan gitu saja. Ya, kita betul-betul manfaatkan 10 hari terakhir ini dengan ilmu. Gitu. Ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kemudian setelahnya saya kembalikan kepada MC. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.